Oke, karena kita sudah menentukan pohon, maka pohon sudah menentukan simbol pohon, maksudnya simbol-simbol PN, maka ini sudah termasuk peta jadi ya, tapi kita perlu mempresentasikannya, maka kita perlu print out atau bentuk PDF ya. Nah, teman-teman bisa pergi ke sini. Kita rubah mode dulu dari data view ke layout view. Di paling pojok bawah ya, pojok bawah itu, pojok kiri bawah itu ada layout view, bisa diklik. Nah, ini berupa tampilannya berupa gambar kertas. Nah, pertama-tama bisa menyesuaikan dulu di kertasnya mau bagaimana. Itu bisa di klik kanan map option. Nah, di layout view ini ada beberapa data-data ya, ada kayak unitnya berapa sentimeter, atau data view mau general atau metadata ya, item descriptionnya bagaimana, tabelnya bagaimana gitu. Nah, ini kurang penting untuk kita karena lebih ke layouting aja. Ini lebih kalau misal kalian publikasi ke web atau ke dalam map map yang formal begitu, yang digunakan institusi. Untuk menyesuaikan ukuran ini bisa kalian pergi ke file, kemudian pilih page and print setup. Nah, di sini udah ada preset ya, preset untuk kertasnya mau apa. Nah, kebetulan sini untuk map biasanya A3 atau A1, bisa dipilih A3. Kemudian orientasinya landscape. Kemudian pilih landscape kalau sudah dipastikan landscape juga. Atau kalau mau custom size, mau ukurannya di print ke MMT atau bagaimana, bisa digunakan di sini juga. Bisa klik OK kalau sudah. Nah, oke. Kalau sudah begini, ini berarti ini udah A3 dan tadi sudah benar, berhasil gitu. Kita pertama-tama bikin layout koordinat di pinggir-pinggir peta ya. Pinggir-pinggir peta tuh biasanya kan ada koordinatnya kan. Bisa diklik kanan dulu, kemudian di petanya diklik kanan, klik kanan, properties, kemudian pilih mana tadi, grid, pilih new grid, graticule. Gridnya bisa graticule juga atau mau kalian merubah bebas. Next, untuk intervalnya di sini saya menggunakan interval 10, karena ini ngezoom sekali ya. Kalau interval 30 nanti nggak kelihatan koordinatnya, terlalu lebar ya. 30 detik, ini 10 detik atau 5 bisa. Kemudian klik next, finish, di apply. Nah, sudah kelihatan gridnya bagaimana. Tapi kita lihat nih, gridnya terlalu kecil. Bisa diklik style. Nah, ini ada bentuk pinggirannya di mana, kayak seperti apa, ada mau garis gimana gitu. Kalian bisa milih, atau kalau mau gedein gedein label, bisa klik properties, kemudian label, bisa digedein. Biasanya 12 sudah cukup besar. Kemudian pilih label orientationnya di sini yang dibuat vertikal, yaitu berarti kiri dan kanan. Oke, klik OK, apply. Nah, ini sudah cukup bagus ya, udah cukup bagus. Tapi biasanya kan di kita lalu lihat peta tuh, di pinggir peta itu ada kayak macam garis ya. Nah, itu kalian bisa tambahkan di insert line. Nah, biasanya ini saya biarkan default, yang dirubah itu ada gapnya. Nah, untuk gap
peta ukurannya sekian, yang tadi saya gunakan 12, itu biasanya menggunakan 30 PTS. Nah ini bisa sesuaikan dengan penggunaan kalian ya, seperti apa gitu, bisa dirubah-rubah, eksperimen saja gitu. Nah ini 30 kita sudah bagus, bisa dikecilkan. Nah ini tanpa perlu repot geser-geser ya, sudah otomatis. Nah kemudian ini untuk skalanya, ini bisa diklik petanya atau klik kanan terus fokus data frame. Oke. Terus di atas ini ada peta skalanya, 1:10.000 atau 1:1000. Nah tapi ini terlalu dekat ya, coba kita zoom out dulu. Nah ini 1:2000 kayaknya sudah pas. Nah biasanya bisa pakai pen ini, pen ini ada zoom dan zoom out, zoom in zoom out. Oke, ini udah pas. Terus kemudian bisa klik kanan lagi di petanya, fokus data frame nya dipencet lagi. Nah kalau sudah balik seperti ini, kita ke drawing, select element, bisa pencet di luar. Nah itu berarti sudah balik ke mode normal. Sekarang kita ingin memasukkan anak panah. Pertama itu pencet insert, kemudian pilih not arrow, anak panah ya. Nah ini disesuaikan dengan kalian pengen yang mana gitu. Saya biasanya ya pakai yang ini, ST Note 1 atau Note 8. Coba Note 8. Oke, kalau misalkan tinggal di drag aja, kayak gunakan editing Canva biasa gitu. Kemudian pencet insert lagi untuk masukkan skala bar. Skala bar nih kalian bebas mau pakai apa, kemudian klik OK gitu. Nah ini bisa dimasukkan. Nah ini bisa diperhatikan untuk skala barnya ini masih decimal degree. Untuk merubahnya ke meter bisa diklik kanan, pencet properties, kemudian di skala and unit pilih meter. Oke, terus apply. Oke, nah ini sudah skala meter. Ini bisa di resize juga sesuai kebutuhan. Atau kalau mau ganti stylenya bisa klik properties juga, terus diganti simbol manual, marker, format. Nah di format mau pakai yang ini, coba. Nah tapi skalanya harus dirubah juga jadi meter. Oke. Nah untuk layouting peta ini sepertinya sudah cukup. Cukup sampai sini. Untuk video berikutnya mungkin layouting untuk menambahkan informasi-informasi tentang peta. Sekian.